Ustadz, bagaimana kita memahami hadis Rasulullah SAW, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu? Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang dimaksud adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu boleh bagi ayahmu. Ibnu Abdul Bar ya, rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Istidhkar mengatakan bahwasanya li abika, lam di situ laisa 'ala tamlik, bukan maknanya adalah kepemilikan, walakinnahu 'alal birri bihi, ya, tetapi maknanya adalah kebaikan sang anak kepada ayahnya, atau wal ikram lahu, pemuliaan sang anak kepada ayahnya atau kepada orang tuanya. Jadi mungkin terjemahan yang lebih tepat ya, kalau kita melihat penjelasan Ibnu Abdul Bar ini, anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu halal digunakan oleh ayahmu. Jadi tidak boleh kita menafsirkan bahwa ayah memiliki harta anaknya secara mutlak, secara penuh, atau boleh mempergunakan harta anaknya semaunya, ya, meskipun anaknya tidak tahu atau tidak ridho, ya, semaunya sang ayah boleh menggunakannya. Ya. Lam yakul bihi ahadun min ulama, ya, minal ulama. Tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ayah punya harta sendiri, anak punya harta sendiri juga. Buktinya apa? Buktinya ya, ayah bayar zakat sendiri, anak bayar zakat sendiri. Jadi masing-masing punya kepemilikan sehingga wajib bayar zakat sendiri-sendiri. Jadi sang ayah tidak membayar zakat dari harta anaknya. Ini menunjukkan bahwa harta anaknya bukan punya dia. Sebab kalau punya dia berarti dia harus mengeluarkan zakat dari harta anaknya. Anaknya nggak wajib, ya. Tidak demikian. Begitu juga kalau si anak ini meninggal, ya, kalau seandainya hartanya milik bapaknya, ya berarti ya semua harta warisan anak milik bapaknya, ya, tidak menjadi milik ahli waris yang lain, ya. Hanya bapaknya saja, ya. Tidak demikian ya di dalam syariat Islam. Tetapi ketika sang anak meninggal dan dia punya harta, ya, hartanya adalah milik ahli waris, diantaranya istrinya atau anak-anaknya, termasuk ayahnya, ya. Jadi ayah hanya bagian dari ahli waris. Begitu juga hadis ini harus kita pahami juga dalam bingkai hadis yang lain. Jadi dalam usul fikih namanya hadis riwayat Ahmad ini, anta wa maluka li abika, ini mutlak, hadis yang bersifat mutlak, tapi ada taqyid, ada syarat, ada pengikatnya, ya, sehingga maknanya menjadi muqayyad, menjadi terikat dengan hadis lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim misalnya, ya, dalam Al-Mustadrak, dan Imam Hakim mengatakan hadisnya sahih dan juga disetujui kesahihannya oleh Al-Imam Al-Zahabi, di mana Rasulullah SAW, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna auladakum hibatullahi lakum, sesungguhnya anak-anak kalian adalah anugerah Allah kepada kalian. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran, yahabu liman yasha'u inathaw wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah menganugerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki anak-anak perempuan, dan Allah menganugerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki anak laki-laki. Lalu kata Rasul, fahum wa amwaluhum lakum, mereka, anak-anakmu dan harta mereka adalah halal bagimu, tetapi Rasul mengatakan idzah tajtum ilaiha, kalau kamu membutuhkannya. Jadi kehalalan
menggunakan harta anak adalah kalau butuh, ya, kalau perlu. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kewajiban seorang anak untuk memenuhi kebutuhan orang tua jika orang tuanya tidak mampu. Pemahaman seperti ini ya dijelaskan oleh para ulama, ya. Misalnya Ibnul Athir, ya, salah seorang ulama pensyarah hadis, ya. Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis mengatakan, ala ma'na annahu idza ihtaja ila malika akhadha minka qadral hajah wa idza lam yakun laka malun wa kana laka kasbun lazimaka an taktasiba wa tunfiqa alaihi. Jadi seorang anak jika ayahnya butuh atau perlu kepada harta si anak, akhadha, ya, dia boleh minka, mengambil darimu wahai anak, qadral hajah, sesuai kadar keperluannya saja. Wa idza lam yakun laka mal, kalau kamu wahai anak tidak punya harta, wa kana laka kasbun, tapi kamu punya usaha, ya, bisa berusaha, lazimaka an taktasib, maka kamu wajib berusaha mencari nafkah, wa tunfiqa alaih, dan wajib menafkahkan hartamu untuk ayahmu, untuk orang tua kamu. Fa amma an yakuna arada bihi ibahata malihi lahu hatta yajtahuhu wa ya'ti alaihi israfan wa tabdhiran fala a'lamu ahadu dhahaba ilaihi. Ya, adapun maksudnya bahwa mutlak boleh sang ayah mengambil hartanya, ya, meskipun berlebihan, israf wa tabdhiran, untuk hal-hal yang tidak perlu, ya, maka kata Ibnul Athir, saya tidak tahu ada ulama yang berpendapat demikian, ya. Juga diantaranya Al-Imam Al-Munawi, ya, salah seorang pensyarah hadis juga, ya, dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan ma'nahu, tentang hadis Aisyah, ya, idza ihtaja limalika akhadhahu, kalau ayah perlu hartamu, dia boleh mengambilnya. La annahu yubahu lahu maluhu 'alal itlaq, ya, bukan berarti mutlak bebas, boleh tanpa syarat. Idz lam yaqul bihi ahad, karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Jadi kesimpulannya adalah hadis kamu dan hartamu adalah halal bagi ayahmu, maksudnya adalah sang ayah boleh mengambil harta anaknya sekadar keperluan yang dia butuhkan saat itu. Wallahu a'lam bishawab.